Oke teman-teman, kita akan bahas YouTube Mastery Business Process. Yaitu apa sih YouTube Mastery Business Process itu? Itu adalah sebuah proses bisnis dari fase persiapan gitu ya, sampai hingga kita fase melejitkan channel. Apa saja yang dilakukan, prosesnya seperti apa. Nah, di video-video sebelumnya kita sudah membahas ya tentang bagaimana memilih niche, kemudian riset keyword, ketemu 40 daftar video pertama, kemudian dieksekusi dengan membuat konten. Nah, kali ini saya akan lebih menjelaskan secara detail dalam fase membuat konten. Ini mulainya dari mana alurnya. Jadi, fase membuat konten ini bermula dari scriptwriter. Scriptwriter mendapatkan judul dari kita gitu ya. Terus kemudian scriptwriter mulai membuat konten dengan membuat naskah video gitu ya. Naskah videonya berasal dari mana? Nanti akan dijelaskan di slide berikutnya. Kemudian dari scriptwriter ini yang sudah bentuk teks, kemudian dia berpindah ke voice over. Di voice over ini digunakan untuk mengisi suara. Nanti outputnya di sini adalah file audio bentuknya MP3 gitu ya. Terus kemudian dari voice over ini dilempar lagi ke video editor untuk dieksekusi membuat videonya berdasarkan dari file audio. Kemudian dari video editor sudah selesai, masuk ke quality control. Quality control ini dicek kualitasnya seperti apa, apakah sudah memenuhi standar SOP yang ditetapkan oleh perusahaan. Dari quality control dilempar ke admin YouTube. Admin YouTube ini tugasnya adalah dia mengupload video yang sudah fix, kemudian men-schedule-nya seperti apa. Kemudian upload schedule sudah, kemudian masuk ke YouTube Analyst untuk dibaca analitiknya. Dan dia melakukan simple tick sehingga nanti bisa harapannya bisa menggrowthkan sebuah channel, bisa banjir viewer dan banjir subscriber. Kemudian setelah itu selesai, maka dia balik lagi, berproses lagi ke membuat konten lagi, scriptwriter dan seterusnya. Seperti itu terus ya prosesnya. Oke, kita akan bahas lebih detail satu persatu. Yang pertama, di scriptwriter atau penulis naskah ini dia mencari referensi dari mana gitu ya. Kalau misalkan teman-teman pakai jasa content writer yang sudah profesional, scriptwriter yang sudah profesional, maka tidak perlu diajarin gitu ya. Jadi mereka sudah paham bagaimana cara membuat naskah konten atau membuat sebuah artikel gitu ya. Kalau misalkan teman-teman timnya teman-teman sendiri, caranya atau teman-teman diri sendiri, kalau masih belum punya tim, maka teman-teman dari mana mendapatkannya? Pertama adalah membaca banyak referensi. Misalkan tentang pengen membuat video yang berjudul cara diet sehat secara alami dalam waktu 1 bulan. Silahkan teman-teman cari di Google gitu. Cari di video ataupun audio, silahkan baca, tonton gitu ya. Kalau saya biasanya mencari di Google gitu ya, channel tersebut, judul tersebut, kemudian nanti ada beberapa artikel, saya buka semuanya di halaman 1 itu ada 10 artikel, saya baca semua secara cepat, kemudian saya rangkum menjadi sebuah artikel baru gitu ya, dalam bentuk tulisan baru, artikel baru yang lebih menarik dengan informasi yang lebih lengkap, karena tadi kita membaca banyak referensi seperti itu. Nah, referensinya dari mana? Ini artikel Google. Kalau teman-teman mau lihat video juga bisa, video di YouTube dari berbagai macam video, kemudian ditulis lagi intinya apa gitu ya, disajikan dalam bentuk naskah yang lebih menarik. Nah, karena ini adalah fase pertama atau tahapan pertama dari kualitas konten nantinya, maka di naskah ini menentukan kalau misalkan naskahnya atau teksnya ini sudah nggak berkualitas, maka ini akan mempengaruhi proses-proses selanjutnya gitu ya. Kalau sudah naskahnya nggak nyambung, misalkan ada yang nggak nyambung, informasinya nggak lengkap, akan ngefek ke berikutnya. Maka di sini adalah vital posisi konten scriptwriter ini. Jadi pastikan teman-teman kalau misalkan masih sendiri, nah ini scriptwriter adalah intinya adalah video teman-teman nanti mau membahas tentang apa, bagaimana alurnya itu di sini. Jadi pastikan teman-teman saat membuat naskah video ini adalah naskah video yang berkualitas. Kemudian dilempar ke voice over.
Jadi pengisi suara ini melakukan perekaman audio suaranya yang nantinya ini akan menjadi audio dari naskah cerita dari video kita. Voice over menarik, maka video menarik. Nah, pastikan voice over ini teman-teman mempunyai voice over yang suaranya merdu gitu ya. Terus luas dan pastinya enak didengar gitu ya. Voice over seperti itu. Karena dia tugasnya tiap hari mengisi suara gitu ya. Nah, setelah dari voice over, kemudian audio tadi dilempar ke video editor. Video editor ini tugasnya apa? Dia bertugas membuat video berdasarkan audio dari voice over dan juga naskah video. Nah, kualitas video ini juga sangat menentukan watch time dan audience retention. Jadi kualitas editingnya ini sangat menentukan berapa lama orang betah di ini karena di video kita karena tampilannya menarik gitu ya. Video bagus ini pengaruhnya ke watch time-nya tinggi, audience retention-nya juga tinggi. Audience retention. Ini kalau video kita ngeditnya ngasal-asalan atau nggak menarik, animasinya nggak menarik, maka ini biasanya watch time-nya lebih rendah. Oke, berikutnya ketika dari video editor, videonya sudah selesai, maka akan dilempar ke bagian quality control. Quality control ini bertugas untuk apa? Mengecek kualitas video dari video editor. Jika kualitas video ini tidak memenuhi standar SOP, maka akan dikembalikan ke video editor untuk direvisi. Gitu ya. Jadi tiap hari kerjanya quality control ini ngecek video-video yang sudah dibuat oleh video editor, dicek semuanya. Ketika sudah memenuhi SOP, maka lanjut. Nanti akan saya berikan di bonus tentang standar SOP yang di perusahaan saya yang saya gunakan untuk kualitas videonya harus seperti apa. Nah, dari quality control dia langsung dilempar ke bagian admin YouTube. Video fix dari quality control diserahkan ke admin untuk diupload dan selanjutnya dilakukan penjadwalan. Banyak hal yang dilakukan admin sudah saya jelaskan di video upload video, apa sih yang harus disetting saat mengupload video. Ini sudah dijelaskan ya di modul upload video. Nah, ketika sudah diupload, kemudian sudah dijadwal, dipublish, maka ini tugasnya adalah seorang YouTube analis. Nah, YouTube analis ini tugasnya apa? Dia harus mahir dalam membaca analitik YouTube Studio. Karena kunci dalam menjadikan channel adalah dengan membaca analitik. Tugasnya dia memahami semua data yang ada di analitik dan menyajikannya dalam bentuk informasi yang bermanfaat sehingga bisa digunakan untuk mengambil keputusan yang akurat. Nah, ini YouTube analis ini melaporkan kepada kita, kepada manajemen, kepada leader tentang laporan mingguannya seperti apa, perkembangan semua channel yang dikelola. Gitu ya. Kalau saya YouTube analisnya sekarang ada 3 untuk mengelola ke-17 channel saya mempunyai YouTube analis ada 3. Tapi YouTube analis ini kerjanya nggak hanya YouTube analis, masih merangkap tadi ya, masih merangkap quality control dan juga admin YouTube. Jadi masih merangkap, nggak masalah. Jadi teman-teman kalau belum ada tim ya otomatis merangkap semuanya. Tugasnya tadi ya dari awal tadi membuat naskah, membuat dubbing gitu ya, sampai mengedit video, sampai YouTube analis gitu ya. Nanti pelan-pelan kalau teman-teman sudah menghasilkan, teman-teman sudah case-nya udah banyak, teman-teman saran saya, tim apa yang pertama kali direkrut? Tim apa yang pertama kali direkrut menurut saya video editor gitu ya, sehingga kita biar tidak capek-capek lagi mengedit video kita sendiri. Setelah video editor, YouTube analis ini yang paling penting. Ini adalah YouTube analis. Dari semua fungsi ini yang penting adalah YouTube analis. Maka sebelum merekrut YouTube analis, maka teman-teman sendiri harus mahir dalam menganalisa sebuah channel. Nah, ini laporannya nanti mingguan, bulanan, dan tahunan, sehingga kita tahu ya laporan mingguannya seperti ini, bulanannya seperti tahun ini, sehingga kita tahu nih apa saja konten-konten yang harus kita perbanyak gitu. Apa saja yang harus diperbaiki, apa saja arah konten ini, channel ini arahnya kemana, itu ada semua ketika laporannya disajikan. Nah, ketika semua bagian sudah berjalan, maka channelmu akan terus berkembang baik dari segi viewer, subscriber, dan juga earning. Jadi ya, ketika semua proses berjalan lancar, ini teman-teman akan insya Allah akan bertumbuh baik viewer, subscriber, dan otomatis juga dari earning. Nah, itu mungkin dari saya untuk video kali ini, yaitu tentang bagaimana bisnis proses dari fase persiapan sampai fase melistrikkan channel. Jika ada yang perlu ditanyakan, silahkan diskusi di grup Facebook YouTube Mastery 1.0. Sampai jumpa.